Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Pengantar Manajemen Industri dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Hasan Asidik. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan besar, tentunya harus memiliki sistem yang terintegrasi untuk mengelola, memantau, juga mengoptimalkan proses operasional khususnya yang bergerak di sektor manufaktur. Nah, sistem tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu enterprise system, manufacture system, dan juga production system. Ketiga sistem tersebut termasuk ke dalam sistem manajemen perusahaan. Maka dari itu, di sini saya, Sabrina Ratu Pertiwi, dengan NPM 33342503134 yang bertindak sebagai moderator, dengan kedua rekan saya, Saya Kristania Virginia Batubara dengan NPM 3334250103. Saya Reti Kemala Iman Santoso dengan NPM 333425015. yang akan memaparkan mengenai ketiga sistem tersebut, terutama pada PT Indonesia Asahan Aluminium. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan definisi dari ketiga sistem tersebut. Yang pertama adalah enterprise system, yaitu suatu sistem teknologi yang biasanya berupa software yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berfungsi untuk mengelola seluruh kegiatan bisnisnya secara terintegrasi. Lalu yang kedua yaitu adalah manufacture system, yaitu gabungan dari seluruh proses, alat, informasi, dan juga sumber daya manusia yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu produk dari bahan mentah dengan tujuan agar produksi berjalan secara efisien, cepat, dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu yang ketiga yaitu adalah sistem produksi, yaitu cara kerja suatu perusahaan untuk menghasilkan sesuatu berupa barang atau jasa. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai sistem manajemen perusahaan, terutama pada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Yang pertama ada sistem enterprise yang akan dijelaskan oleh Kristania Virginia Batubara. Kepadanya saya silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem enterprise PT Inalum. PT Indonesia Asaham Aluminium atau Inalum adalah BUMN yang bergerak di bidang metalurgi dan khususnya memproduksi aluminium. Sejak 2017, Inalum menjadi induk holding BUMN pertambangan yang membawahi PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Timah. Agar bisa mengelola bisnis dengan yang kompleks ini, Inalum membutuhkan enterprise system atau IS untuk mengintegrasikan semua fungsi perusahaan. Enterprise system di Inalum mencakup penggunaan sistem informasi terintegrasi berbasis ERP atau Enterprise Research Planning dan pendukung digital lainnya. Beberapa aspek utamanya yang pertama yaitu Enterprise Research Planning atau ERP. Digunakan untuk mengintegrasikan fungsi keuangan, akuntansi, logistik, supply chain, dan produksi. ERP membantu sinkronisasi data antara unit pabrik peluburan aluminium, unit pembangkit listrik tenaga air, hingga kantor pusat Inalum. Yang kedua, Manufacturing Execution System. Bertugas untuk menghubungkan proses produksi di pabrik peluburan aluminium, memonitor efisiensi, konsumsi energi listrik, bahan baku alumina, karbon, dan gas. Data produksi akan langsung terintegrasi ke ERP untuk analisis biaya dan kinerja. Yang ketiga, Supply Chain Management. Bertugas mengatur pasokan alumina impor, karbon anoda, hingga distribusi aluminium batangan atau ingot, billet, dan alloy ke pasar domestik maupun ekspor. SCM memastikan rantai pasok berjalan dengan lancar dengan sistem logistik digital. Yang keempat, Human Capital Management, yaitu sistem SDM untuk merekrutmen, pelatihan, payroll, serta pengembangan kompetensi karyawan, dan mendukung program transformasi di digital BUMN. Yang kelima, Customer Relationship Management digunakan untuk melayani pelanggan industri dalam negeri di bidang otomotif, konstruksi, kemasan, dan pembeli luar negeri. Mencatat kontrak penjualan, permintaan pasar, dan layanan purna jual. Yang keenam, Business Intelligence dan Data Analysis. Menyediakan dashboard kinerja perusahaan untuk manajemen, membantu analisis efisiensi energi, produktivitas pabrik, hingga profitabilitas. Yang ketujuh, e-procurement dan e-governance system. Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik sesuai aturan BUMN. Untuk
transparansi untuk vendor dan mitra kerja. Manfaat enterprise system bagi Inalum yaitu yang pertama, integrasi data. Semua unit kerja, produksi, SDM, keuangan, distribusi terkoneksi dalam satu sistem. Yang kedua, efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung tata kelola BUMN yang baik. Yang keempat, keunggulan kompetitif untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data real time. Yang kelima, mendukung holding BUMN pertambangan untuk menghubungkan Inalum dengan Antam, PTBA, dan Timah dalam satu sistem korporasi. Baik, terima kasih banyak kepada Kristania. Selanjutnya, materi dari sistem manufaktur akan dipaparkan oleh Raditya Kemal. Kepadanya disilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari sistem manufaktur secara garis besar. PT Inalum adalah salah satu produsen aluminium di Indonesia. Sistem manufakturnya mengubah alumina Al2O3 menjadi aluminium ingot, billet, dan alloy dengan teknologi elektrolisis. Proses ini membutuhkan energi listrik sangat besar, sehingga Inalum memiliki PLTA asahan sendiri. Sistem manufaktur memiliki tahapan-tahapan yang banyak, yaitu yang pertama, pengadaan dan persiapan bahan baku. Alumina bahan utamanya diimpor karena Indonesia belum sepenuhnya memurnikan bauksit. Karbon anoda dibuat dari petroleum coke plus pitch digunakan sebagai elektroda dalam sel elektrolisis. Energi listrik dalam proses pengadaan dan persiapan bahan baku berasal dari PLTA Sigura-gura dan Tangga sekitar 600 sampai 700 megawatt. Sistem manufaktur mengandalkan SCM, Supply Chain Management, agar pasokan bahan selalu stabil. Reduksi elektrolitik, proses utamanya yaitu alumina dilarutkan ke dalam sirolit cair pada suhu kurang lebih 960 derajat Celcius. Disinilah MES, Manufacturing Eksekusi Sistem, memonitor arus listrik, temperatur, dan efisiensi sel. Yang ketiga yaitu pengambilan aluminium cair atau yang biasa disebut dengan tapping. Aluminium cair ditarik dari sel elektrolisis, ditampung dalam ladle, yaitu tuku kecil bergerak. Aluminium ini memiliki kemudian kurang lebih 99,7%. Data volume dan kualitas dikirim ke bagian ERP untuk pencatatan produksi. Yang keempat, ada tahapan pencetakan produk atau casting. Aluminium cair dibentuk sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu ada ingot, billet, dan alloy. Quality control dilakukan di laboratorium untuk memastikan komposisi sesuai dengan standar internasional. Yang kelima adalah tahap pendingin dan finishing. Produk aluminium didinginkan, dipotong, dan diberi label. Dimasukkan ke gudang dengan sistem warehouse management atau yang biasa disebut dengan WMS. Yang keenam ada tahap distribusi dan logistik. Produk dikirim ke pelanggan domestik, yaitu ada biasanya otomotif, kemasan, konstruksi maupun diekspor. SCM dan CRM mengatur rantai pasok, kontrak pelanggan, serta ekspor melalui pelabuhan Kuala Tanjung. Yang ketujuh ada tahapan pendukung sistem manufaktur. Tahapan pendukung di sistem manufaktur ini ada dari PLTA asahan, yaitu menyediakan listrik murah dan berkelanjutan, plant maintenance memastikan peralatan tetap andal, HSE dan EHS yaitu Environment, Health, dan Safety menjaga keselamatan kerja dan kepatuhan lingkungan. Yang terakhir ada BI atau dashboard yaitu tugasnya memantau konsumsi energi, efisiensi sel, dan biaya produksi per ton. Dari sistem manufaktur tersebut mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama ada proses kontinu. Produksi aluminium berjalan terus-menerus 24/7 karena sel elektrolisis tidak boleh dimatikan. Yang kedua, energi intensif industri. Energi intensif industri dari sistem manufaktur ini berasal dari listrik dari PLTA yang menjadi sektor vital. Yang ketiga ada highly integrated, yaitu proses terhubung dengan ERP, MES, SCM, dan CRM. Yang keempat, output disverifikasi, yaitu produk ingot, billet, dan alloy untuk berbagai sektor yang menjadi bahan produk, bahkan bahan apa sih yang menjadi produksinya. Yang kelima adalah quality driven, yaitu QC ketat untuk memenuhi standar internasional. Standar-standarnya ada ISO, ASTM, dan JIS. Jadi sistem manufaktur PT Inalum adalah kombinasi proses metalurgi half herold, elektrolisis alumina, casting, serta integrasi sistem digital seperti ERP, MES, SCM, dan CRM untuk memastikan kelancaran produksi, efisiensi energi, dan kepuasan pelanggan.
Terima kasih banyak kepada Raditya Kemal. Selanjutnya, production system akan dijelaskan kembali oleh Kristania. Kepadanya disilakan. Oke, di sini saya akan memaparkan sistem produksi yang dijalankan oleh PT Inalum, yang mencakup manajemen sistem produksi dan produksi manufaktur. Di dalam manajemen sistem produksi, terdapat perencanaan produksi yang membuat jadwal dan kebutuhan produksi PT Inalum memiliki tahapan pada level perencanaan, di mana di sini mencakup feedback produksi dari MIS, order penjualan dari CRM, kebutuhan bahan baku dari SCM, yang kemudian melalui proses perencanaan untuk penghitungan kebutuhan alumina atau anoda, penerbitan PO ke vendor lewat e-procurement, pencatatan biaya produksi, energi, laporan keuangan, dan pengelolaan jadwal perawatan mesin. Setelah itu, masuk pada tahap output data, di mana di tahap ini mencakup kebutuhan material, jadwal produksi, laporan keuangan, dan status pesanan. Lalu selanjutnya yaitu tahap kontrol produksi, yang bertugas untuk memonitoring produksi agar sesuai rencana. Tahap ini dilakukan oleh MIS yang bertugas untuk memantau pelaksanaan produksi yang bertujuan untuk menginvestigasi yield, OEE, downtime, dan kualitas. Dan kemudian menghasilkan output data yang mencakup jumlah aluminium cair, konsumsi bahan baku, scrap, dan hasil produksi aktual. Kemudian berlanjut pada tahap produksi manufaktur, yaitu tahap eksekusi fisik, proses produksi yang dijalankan oleh SCDA atau PLC. Tahap ini mencakup 3 bagian. Yang pertama adalah input, yang mencakup sensor pabrik seperti arus listrik, temperatur, tekanan, konsumsi energi, dan bahan baku. Bahan baku alumina dan anoda karbon. Setelah itu, dilanjut pada tahap proses yang dikontrol oleh PLC atau HCADA untuk menjalankan sel elektrolisis dan furnace. Yang terakhir adalah output data yang mencakup status real-time mesin, alarm, downtime, dan konsumsi energi. Setelah itu, data ini langsung dikirim ke bagian Manufacturing Execution System atau MIS untuk dikelola lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak kepada kedua rekan saya. Dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya PT Inalum ini telah menerapkan ketiga sistem yang termasuk ke dalam sistem manajemen perusahaan, di mana PT Inalum ini sebagai perusahaan peleburan aluminium terintegrasi dapat memanfaatkan berbagai sistem untuk mendukung operasionalnya secara efisien dan berkelanjutan. Itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Saya Sabrina Ratu Pertiwi dengan kedua rekan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.